Bahagia sekali bahwa dalam kesempatan Mahapuja kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Romo Upasaka Pandita Setiawan Priyana. Tentunya sudah banyak yang kangen, karena itu kepada Romo Setiawan Priyana, waktu dan layar saya persilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama. Namo Sang Hyang Dibudaya, Namo Buddhaya. Senang sekali bisa bertemu di dalam acara kebaktian Mahapuja Vihara Buddhasena Bogor. Kali ini saya akan membawakan ceramah Dhamma yang berjudul bersyukur dan berterima kasih. Dalam bahasa Palinya mungkin pernah dengar katanu, kata wedi. Katanu adalah bersyukur yang muncul atas kebaikan yang telah kita terima. Sedangkan kata wedi adalah tekad untuk membalas kebaikan yang telah kita terima. Bersyukur untuk apa sih kebanyakan kita rasakan itu? Kita bersyukur ya atas kebaikan yang kita terima dari orang tua kita, dari teman-teman, sahabat, kalyana mita. Dan kita bersyukur juga dengan keadaan atau kondisi alam di sekitar kita. Sinar matahari, kalau nggak ada sinar matahari, kita semua nggak akan hidup ya. Kemudian pada udara, ya, oksigen yang ada di sekitar kita, kita bersyukur kita nggak usah beli oksigen ini, kita nggak usah bayar, bisa menghirup oksigen dengan sepuas-puasnya, ya. Kemudian juga kita bersyukur terhadap pohon-pohonan, tanaman yang ada di bumi ini. Dan juga kita seringkali bersyukur pada kondisi kita pada saat ini. Mungkin sedang berbahagia, sedang sehat, kuat, ya, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, bisa kebaktian, ya. Ini kita berterima kasih sekali, ya, kita bersyukur. Kita juga bersyukur bahwa kita tidak terdampak virus corona COVID-19 yang menjadi pandemi menyebar seluruh dunia. Di Indonesia ini sampai sekarang masih parah. Ya, kita tentunya bersyukur, dan tetap dalam bersyukur ini kita harus menjaga supaya tidak terdampak virus tersebut. Kita mudah sekali mensyukuri hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita happy, ya, sehingga kita mudah mengucapkan syukur, mudah sekali kita merasa bersyukur, ya, atas semua hal-hal kebaikan yang kita terima. Dan tentunya kemudian kita melakukan kata wedi, bertekad untuk membalas kebaikan yang kita terima. Kepada orang tua tentunya kita berbakti, kepada negara, kepada teman-teman, sahabat kita, juga kita memberikan ya, perhatian, memberikan senyum, dan banyak hal. Kepada alam juga kita berterima kasih, kita menjaga alam, jangan merusak alam, jangan mengotori alam. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk katanu dan kata wedi, bersyukur dan berterima kasih. Tapi sebetulnya berapa sering Anda bersyukur? Ya, berapa sering Anda berterima kasih? Seringkah Anda merasa bahagia? Seringkah Anda merasa bersyukur? Ataukah Anda lebih sering merasa tidak bahagia? Tidak bisa merasakan
kebahagiaan ya dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya, bahkan kita mungkin kesal dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Ya, ini kita harus rasakan bersama ya. Ya, sesungguhnya yang membuat Anda bahagia, kita bersyukur adalah dari internal kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari sikap kita, dari cara pandang kita. Sebetulnya pengaruh luar itu kecil sekali, ya. Yang lebih besar adalah pengaruh dari dalam diri kita sendiri. Mengapa demikian? Kita bahas ya, kita lihat dengan mendengarkan cerita berikut ini ya, tentang bersyukur ya. Zaman dahulu kala ada seorang raja yang punya hobi berburu ya, dia masuk hutan berburu ya untuk dipanah. Dan ia kalau berburu pasti akan diiringi oleh penasehatnya, penasehat utamanya, dan para pengawal. Ya, itu hobi ya, jadi sering sekali ia berburu. Jadi penasehat dan pengawalnya juga mau nggak mau ikut sering berburu. Kemudian suatu kali pada waktu berburu terjadilah kecelakaan. Ya, senjatanya ternyata melukai jarinya, kelingkingnya, sehingga kelingkingnya kena terputus oleh senjatanya sendiri. Wah, ia sangat sedih, raja ini sangat sedih karena sekarang ia menjadi orang yang tidak sempurna lagi. Jarinya hanya tinggal 9 sekarang, kehilangan kelingkingnya. Ia sedih, setiap hari sedih. Sampai akhirnya penasehat utamanya yang sudah memberikan nasihat berulang-ulang tidak bisa mengobati kesedihan sang raja. Akhirnya berkata, "Raja, Baginda Raja, bersyukurlah dengan semua keadaan yang Baginda terima. Bersyukurlah." Apa? Raja sangat marah. Ia sedang susah, sedang bersedih, kelingkingnya hilang, ia menjadi seorang yang cacat. Ya, sekarang harus bersyukur. Kamu penasehat kurang ajar. Tangkap dia, pengawal, penjarakan. Penasehat utamanya dipenjara. Ya, raja kemudian lama-kelamaan sedihnya berkurang dan hobi berburunya bangkit lagi. Ia kemudian berburu, ya tentunya tanpa diiringi penasehatnya sekarang. Penasehatnya masih di penjara. Tapi dalam hutan, ya tiba-tiba ia tersesat. Ya tersesat, ya. Dan waktu tersesat itu, tiba-tiba ia diserang oleh suku primitif yang ada di dalam hutan. Ia ditangkap. Wah, suku primitif itu punya dewa yang biasa dikasih persembahan. Wah, mereka gembira sekali. Ini ada persembahan yang sangat hebat katanya. Ini hebat sekali. Kita harus segera mengadakan pesta mempersembahkan ini. Ya, jadi mau dikurbankan itu rajanya. Ya. Dan sebelum dikurbankan tentunya mandiin dulu, ya berbersihkan dulu, ya harus disempurnakan dulu ini kurbannya, ya. Nah, tapi waktu dibersihkan, dimandikan itu dilihat lah, ini orang jarinya cuma 9, kelingkingnya udah nggak ada katanya. Semua kecewa karena kurban itu harus kurban yang sempurna. Ini kurban yang cacat, nggak bisa. Akhirnya raja ditendang keluar, dibebaskan malah ya, dibebaskan. Jadi ia pulang ke kerajaannya. Itu raja happy sekali. Kemudian ia merasa bersyukur, ternyata
ya, jarinya cuma 9, ya, ia bersedih berkepanjangan karena itu malah menyelamatkan hidupnya, ya. Lalu ia ingat kepada penasehat yang bilang bersyukurlah dalam segala keadaan. Ia lalu membebaskan penasehatnya. Wah, penasehat, terima kasih penasehat, kamu sudah berkata yang hebat sekali. Saya yaitu bersyukur dalam setiap keadaan. Sekarang saya bersyukur jari kelingking saya tinggal 9 sehingga saya selamat, tidak jadi dikurbankan, tidak jadi disembelih dan dibakar untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Ditangkap itu dipersembahkan. Wah, happy sekali saya. Wah, Raja, saya juga bersyukur karena saya di penjara, ya, sehingga saya tidak usah ikut berburu dengan Baginda dan saya selamat dari pembunuhan. Karena kalau Raja tidak jadi dikorbankan, saya yang penasehatnya yang selalu berada di samping Baginda pasti dikorbankan. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama sekalian, ya, kondisi apapun yang kita terima, kita sebaiknya kita terima, ya, dengan sabar, ya. Kita bersyukurlah dalam setiap keadaan, ya. Keadaan apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami, bersyukurlah. Ya, kalau sulit bersyukur, kita pakai aji untung, bukan haji, ya, aji untung. Ya, kita tabrakan, untung selamat, ya, nggak luka sama sekali. Ternyata luka, untung nggak parah. Ternyata parah, ya, kaki patah, tangan patah. Untung cuma kaki dan tangan yang patah, tapi jiwa kita selamat. Ya, banyak peristiwa yang masih bisa kita syukuri di dalam kesulitan juga, di dalam penderitaan kita. Dan selama menderita, kita harus bertahan, kita harus berjuang, ya, karena di balik penderitaan ada kebahagiaan. Jadi sekarang kita semua sedang menderita karena COVID, ya, karena pandemi. Kita harus berjuang bersama supaya bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Kita tidak terdampak virus, dan setelah pandemi lewat kita sama-sama bangkit lagi, ya. Ini kita tetap terus harus berjuang, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak tahu apa yang kita alami sebetulnya itu beruntung, ya, patut kita syukuri, atau memang benar-benar sial. Ya, kita lihat, ya, satu cerita lagi. Ada seorang petani, ya, yang kaya di punya juga peternakan, punya kuda, ya, kuda. Suatu kali kudanya lari, lepas, satu kuda lepas. Wah, tetangganya bilang, wah, Bapak sial banget nih, ya, kuda-kudanya hilang, kuda Bapak hilang ini. Ya, kita lihat aja dah, katanya, kata si petani itu. Dia tidak menyesali keadaan yang terjadi, ya. Ya, kita lihat aja, katanya. Bener aja, beberapa hari kemudian itu kuda kembali membawa 2 ekor kuda liar bersamanya. Waduh, tetangganya bilang, wah, Bapak beruntung sekali, ya. Lagi tuh hilang satu kuda, sekarang malah jadi ada 3 kuda. Ya, kita lihat aja, kata petani itu. Ya. Nah, ini kuda liar ingin dijinakkan. Anaknya lalu, anak petani naik kudanya, ya, dan mencoba membuat jadi jinak dari kuda liar. Tapi namanya kuda liar sulit dijinakkan. Bahkan anak petani jatuh, kakinya patah. Nah, tetangganya juga bilang, wah, Bapak petani sial banget nih, ya, sial banget, ya. Sekarang kaki ini anak Bapak malah patah. Ya, kita lihat aja deh, kata petaninya. Nggak lama lagi terjadi perang. Semua pemuda harus ikut berperang. Wah, pemuda di desa itu
semua ya ikut berperang kecuali anak petani yang tidak ikut berperang. Kenapa? Karena kakinya patah. Wah, tetangganya juga bilang, wah Pak petani untung nggak usah mengadu nyawa anak bapak itu, ya nggak usah ikut berperang, pasti udah selamat. Anak saya mah belum tentu selamat nih berperang nih, bisa menang bisa kalah dan ya, nyawanya bisa terancam. Ya kita lihat aja deh katanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua keadaan belum tentu ya benar-benar menjadi suatu hal yang benar-benar membawa kesialan ya. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah ada positifnya atau memang benar-benar negatif. Tapi yang pasti bersyukurlah dalam setiap keadaan. Ingatlah bahwa dalam penderitaan ada kebahagiaan di belakangnya, ya. Dan Bapak ingat juga kebahagiaan belum tentu ya karena kaya, ya. Kesusahan, penderitaan juga belum tentu karena miskin, karena kemiskinan. Ya, bahagia atau menderita tidaklah tergantung dari harta yang dimiliki. Ya. Orang kaya yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup adalah orang kaya yang miskin. Orang miskin tapi merasa puas, merasa cukup, ya, merasa bahagia. Ya, jadi belum tentu ya. Jadi kalau cukup bahagia, tidak pernah cukup pasti tidak akan pernah bahagia. Satu cerita terakhir lagi, ya. Satu cerita terakhir yaitu judul 17 patung arahat. Ya, kalau arahat itu kan yang terkenal kan 18 arahat. Ya, ini 17. Di sebuah desa ya di pinggir laut ada seorang nelayan yang hidupnya susah banget, miskin sekali dia. Dia hidup dari menangkap ikan. Menangkap ikan susah. Nah, suatu kali ya nelayan ini menemukan harta karun terpendam. Di pantai itu temu harta karun. Ya, yaitu harta karunnya adalah 17 patung arahat. Patungnya kuno ya, ada 17 buah ya. Wah, orang-orang berebut ingin membeli 17 patung arahat kuno tersebut, patung antik. Akhirnya dijual ya. Ini petani happy jadi kaya raya. Nah, ia bisa beli rumah besar, ia bisa nggak usah menjadi nelayan lagi, beli perahu, jadi punya anak buah, jadi anak buahnya yang ke laut menjadi nelayan. Ia jadi bos. Nah, suatu kali datang temannya ke rumah berkunjung. Temannya itu berpikir ia sudah menjadi orang kaya, pasti bahagia hidupnya. Ia datang berkunjung. Ia lihat sang nelayan yang sudah jadi bos, jadi kaya raya ini. Dia lihat, loh, kok tampangnya murung, tampangnya tidak bahagia. Apa yang terjadi? Ya, kenapa sih kamu nggak bahagia? Kamu dulu susah hidupnya, kamu menderita hidupnya. Sekarang kamu udah kaya, udah bahagia, udah sukses. Tapi kok masih murung, sepertinya masih menderita terus. Ya, itu saya sedih. Oh, kenapa sedih? Udah jadi orang kaya tapi kok sedih? Ya, saya sedih banget karena saya hanya menemukan 17 patung arahat. Hah? Iya, kalau saya menemukan 18 patung arahat, saya benar-benar akan menjadi seorang super kaya raya. 18 patung itu sudah lengkap sekali. Kalau 18 patung lengkap ditemukan, dijual, ini berpuluh kali lipat hartanya. Saya akan menjadi orang super kaya. Makanya saya sedih kenapa cuma 17 patung. Kemana patung yang ke-18? Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak pernah bersyukur, walaupun mendapat harta luar biasa, juga tidak happy, tidak bahagia. Ya, kalau kita temu satu patung aja udah happy banget, udah merasa bahagia. Dia tidak pernah merasa bahagia walaupun ketemu 17 patung sudah berubah nasibnya menjadi orang kaya. Ya, jadi demikianlah dalam setiap keadaan cobalah untuk selalu bersyukur. Ya, orang yang merasa cukup atas apa yang dimiliki itu adalah orang yang kaya. Ya, dan orang yang merasa cukup dengan apa yang dipunya ini juga orang yang bahagia. Orang yang merasa puas dengan apa yang dimiliki dan tidak ingin mempunyai yang tidak dimiliki, keinginan yang tidak akan ada habisnya, maka ia juga akan bahagia. Marilah kita terus bersyukur dan berterima kasih. Ya, kita syukuri semua keadaan yang kita terima. Ya, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Setiawan Triyana